Bapak Ustadz Murdi. Terima kasih Bu Ahmani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah kita berada di Zul Sani. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Pagi ini kita diberi kesehatan untuk hadir dalam acara tadabbur Al-Quran, uraian ayat Al-Quran. Dua bimbingan Ibu Yarizal, pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 159, 165, dan 166. Didampingi oleh Ibu Karlina. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan uraiannya. Baiklah kita bacakan tentang ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min qaumi Musa ummati yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma zukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna an su'i wa akhazna allazina zalamu bi'azabim ba'isim bima kanu yafsukun. Falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Sadaqallahul azim. Falamma wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Musa itu terdapat kaum yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan hak itulah mereka menjalankan keadilan. Maksudnya mereka memberikan petunjuk dan menuntun manusia dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan yang datang dari Allah, dan juga dalam hal mengadili perkara. Mereka selalu mencari keadilan berpedomankan tuntunan dan petunjuk Allah. Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 113. Laisu sawa'am min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama di antara ahli kitab. Ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membacakan ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedangkan mereka juga bersujud, itu sholat, itu maksudnya golongan ahli kitab yang dulu ahli kitab setelah masuk agama Islam datang, Quran datang, mereka memeluk agama Islam. Itulah dimaksudkan itu. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 199 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna min ahlil kitabi lima yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilim khosi'ina lillah la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha syari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kamu, ya, dan diturunkan kepada mereka, sedangkan mereka berrendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhannya, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Ali Imran 199. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Qasas ayat 53, 52 sampai 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun
orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran. Itulah dimaksud dengan ayat sebelumnya itu. Kemudian, wa iza tutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Al-Qasas ayat 53. Apabila Al-Quran dibacakan, bacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu ada suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu adalah ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'at wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala 2 kali kena kesabaran mereka. Kesabaran yang pertama dia menerima ayat-ayat kitab-kitab sebelumnya itu. Kesabaran kedua dia sabar dalam menerima Al-Quran. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Sebagian daripada mereka telah kami zikirkan kepada mereka, mereka nafkahkan. Jadi setelah mereka mendapat rezeki, mereka mengimpakkan sebagian rezekinya jalan Allah. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat, maksudnya pertama kena beriman kepada Taurat, yang kali keduanya kena beriman kepada Al-Quran. Itu dari penjelasannya. Kemudian Al-Baqarah ayat 121 penjelasan kepada kita al-ayat allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya dan mereka beriman kepadanya. Maksudnya tidak merubah mentakwil Alkitab sebenarnya, itulah membaca sebenarnya, baca tilawat yang sebenarnya. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 107 dan sampai 109 Allah menjelaskan kepada kita, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi iza yutla alaihim yakhiruna lil azqati sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina maqula wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum husu'a. Katakanlah, berimanlah kepada kamu kepadanya atau tidak usah beriman sama sekali bagi Allah. Sesungguhnya orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas mukanya sambil bersujud. Al-Isra 107. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Kemudian mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan bertambah khusyuk. Jadi orang-orang yang beriman dia bertambah khusyuk membaca Al-Quran, mentambah dia memulat dia tawadu, itulah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Jadi kalau kita tentunya menghayati makna daripada ayat itu. Mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab Al-Quran supaya kita menjadi khusyuk dalam semua kegiatan. Kemudian dalam surah Isra ayat 104 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil sukunu al-ardha fa iza jaa wa'du al-akhirati ji'na bikum lafifa. Kami berfirman sesudah itu kepada Ibrahim. Jadi kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah kamu di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami akan kepada kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuh-musuhmu. Kemudian kita kembali ke pokok bahasan kita, membahas lagi surah Al-A'raf ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasuma zukkiru bihi anjainal ladzina yanhauna 'anis su'i wa ahaznal ladzina zalamu bi'azabim ba'isim bima kanu yafsukun.
tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Lalu kami selamatkan orang-orang yang melarang perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka terlalu berbuat fasih. Dan isyarat ini diberikan agar hujah sebagai pelepas tanggung jawab terhadap sesama manusia. Jadi kalau kita melihat orang membuat kemungkaran, kita tegur sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan berlepas diri atau terlepas dari azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Maka dalam ayat 164 sebelum ayat ini mengatakan kepada kita, wa iz qalat ummatum minhu lima ta'izuna qaumallahu muhlikuhum au mu'azzibuhum azaban sadida qalu mu'azziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kalian menasihati kaum yang telah membinasakan mereka, kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras. Maka mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan atau hujah pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu supaya mereka bertakwa. Al-A'raf. Itulah dimaksud dengan ayat tadi, memberikan nasihat untuk melepaskan tanggung jawab. Itu melepaskan kita jangan dapat azab. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 144 Allah berfirman, "Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu ahaznahum ba'tatam fa izahum mublisun." Tatkala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka. Nah, tadi sudah diberi peringatan, mereka lupakan peringatan itu, maka kami membukakan pintu pintu kesenangan kepada mereka, sehingga mereka apabila gembira dengan apa yang diberikan mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, lalu mereka terdiam berputus asa. Itulah yang maksud dengan ayat ini. Mereka sudah diberi nasihat, tidak mau mendengar, tapi Allah berikan istidraj supaya mereka lupa diri, dan pada waktu itulah mereka didatangkan siksa. Itulah mereka jadi berputus asa. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 106 ayat 63 Allah menjelaskan keadaan mereka, yaitu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa iz hum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Jadi di situ katakan mereka itu adalah orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu mereka berpaling dari kamu. Oleh karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, katakanlah kepada mereka dengan kataan yang berbekas pada jiwa mereka. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 145 bagian tengahnya al-ayah mau'izatam wa tafsilan likulli syai'in fahuzha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'huzu bi ahsaniha. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh. Suruhlah kaummu berpegang dengan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Berpegang kepada apa? Berpeganglah kepada Al-Quran. Kalau bagi kita Al-Quran lah kita pegang teguh. Supaya kita megang teguh, kita harus paham. Janganlah membaca seperti membaca komik hingga tidak ada yang membekas. Gitu. Kemudian dalam surah kita kembali kepada pokok bahasan kita Al-A'raf 166, katakan situ palamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, lalu kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Maksudnya itu kera yang hina di situ bisa jadi dalam bentuk fisik, bisa jadi dalam bentuk perangai. Ahli tafsir mengadakan suatu perumpamaan, artinya hati mereka menyerupai hati kera. Mereka sama-sama tidak mendengar nasihat dan peringatan. Itulah bagian pendapat sebagian jumhur mufasir bahwa betul-betul berubah menjadi kera.
yang tidak beranak, tidak makan dan minum, hidupnya tidak lebih dari 3 hari. Itu sebagian mufasir. Terlepas daripada itu, maka janganlah kita berlaku sombong terhadap apa yang dilarang kepada kita. Kemudian dijelaskan juga dalam Al-A'raf ayat 77, fa'akaru faraqaunna qata wa atau anhum amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kemudian tadinya mereka dilarang untuk menyembelih unta betina yang dari jasad Nabi Soleh, tetapi mereka menyembelihnya juga. Lalu kemudian mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami. Nah, jika betul kamu termasuk orang yang diutus Allah. Itulah tantangan orang-orang yang ingkar kepada Allah, Nabi ditantangnya, Allah ditantangnya. Kemudian dijelaskan dalam soal Baqarah ayat 65, Allah berfirman, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Nah, jadi ini mengulang ayat yang sebelumnya. Sesungguhnya telah kamu ketahui orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Baqarah 65. Kemudian dijelaskan juga dalam Al-A'raf 167, wa ista'ahazana rabbukum la yab'asanna alaihim illa yaumil qiyamati may yasumuhum su'al azab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi, itu maksudnya mereka orang Yahudi, sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan azab kepada mereka yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan pelajaran dan meningkatkan keimanan kita, dan kita akan bersungguh-sungguh beristiqomah untuk memahami Al-Quran. Itulah harapan kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini, saya tadabbur ini, mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Itu adalah kelemahan yang ada pada kami sebagai manusia yang awam, maka mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron Pak Firman. Terima kasih Bapak